Ibang teriak-teriak panggil penumpang aja susah amat. Gue yang nyetir, lu yang kenek. Percuma lu punya mulut lancip kayak ikan julung-julung. Nyari penumpang aja susah. Ayo berangkat. Si Munaro ngomong apaan sih ya? Kawan gua agak bisa baca, diginiin. Tulisannya mau bagus nih. Ini kagak ngerti. Ra, lu masih sakit ya? Abang ngomong apaan sih? Budak lu masih sakit ya? Ah, suara abang yang soak. Kuping saya yang disalahin. Abang mau narik lagi? Iya. Mendingan abang di rumah dulu deh, istirahat. Suara abang tuh udah serak begitu. Kalau dipaksain terus teriak-teriak cari penumpang lagi, ntar suara abang tambah hilang deh. Ah, suara jauh ke kopling. Makanya gue mau ajak si Mandra biar ngenekin. Ya, turun pangkat lagi dah gua. Ya, kapan si Mandra belum sehat bener, Bang? Iya. Kepala puyeng, badan masih meriang. Meriang jangan diturutin. Ibang teriak-teriak panggil penumpang aja susah amat. Gue yang nyetir, lu yang kenek. Percuma lu punya mulut lancip kayak ikan julung-julung. Nyari penumpang aja susah. Ayo berangkat. Ya, saya belum mandi, Bang. Harus mandi, kambing nggak mandi laku. Ntar aja mandi di pangkalan. Assalamualaikum. Salam. Sakit, kagak ngerti banget. Godak badan. Udah Dendra, kalau lu emang kagak kuat, ntar lu pulang dulu. Sekarang sih lu ikutin aja nih kemauan abang lu. Lu kan tahu sendiri abang lu kalau udah mau apa-apa kagak bisa dilawan. Sengkek di mata. Ya. Bentar. Iya. Ah. Emangnya lu masuk kursus, Tun? Lu kata seminggu cuma 3 kali. Ayah kan mau ikut kursus tambahan biar cepet kelar. Ongkosnya dong. 1.000 lagi nya. Buat apa lagi? Buat jajan. Duit melulu lu. Udah hati-hati ya di jalan. Nggak lihat Mas Karya, Bu? Kagak tuh. Dari kemarin ayah kagak lihat Mas Karyo. Oh, kamu juga nggak lihat, Ton? Enggak, Mbak. Mungkin udah berangkat lagi kali. Nagih apaan? Dari kemarin pagi belum pulang. Orang burung sudah terbang, Ton. Kok dicariin? Apa nggak edan itu? Jangan begitu dong. Biar gimana juga Mas Karyo kan lakinya situ. Alah, suami macam dia itu, Bu. Cuma nyakitin hati terus. Kerjanya aja males. Maunya cuma ngelus-ngelus burung aja. Pokoknya saya tunggu sampai nanti siang. Kalau dia belum pulang juga, saya akan angkutin barang-barang saya semua. Saya bawa pulang ke Jawa. Mendingan jauh dari dia, Bu. Hidup tuh tentram, tenang. Udah ya, Bu. Permisi dulu ya, Bu. Iya. Nyak,
Bini Mas Karyo galak kayaknya. Udah deh, lu jangan ikut campur urusan orang. Mendingan lu berangkat sono deh. Taruh ketelatan lo, disetrap tar sama guru lu. Mau ngatur anak SD pakai disetrap. Udah deh berangkat sono deh. Yang mau siapin sarapan buat abang lu. Udah kagak ada apa-apanya, Dul. Ya habisin babe lu semua. Tahu tuh belakangan ini babe lu kalau makan banyak banget. Nyada dari telur ya. Tahu sering nggak? Nih cukup nih. Ada sambal kecap sama kerupuk, cuma buat sarapan. Gimana mesin pabriknya? Bisa lu betulin? Bisa. Oh iya, kemarin Bang Rohim mampir ke sini. Dia bilang lu disuruh pegang tuh pabrik. Emang iya? Iya. Mau aja, Dul. Kalau si Dul nggak mau, kenapa dipaksain sih bang? Emangnya tukang insinyur cuma dia sendiri? Nggak ada yang lain? Tuh banyak, tinggal cari. Di bengkel ngebadeg. Tapi Nyak, Bang Dul tuh bukan tukang mesin. Dia itu insinyur mesin. Masa bodoh? Mau insinyur apa kek? Gua nggak tahu. Yang jelas, kalau dia nggak dikasih kerjaan sama babe lu, dia pengangguran. Udah ribut aja. Demen amat sih ribut. Ayo bukannya demen ribut bang. Ayo cuma sebel sama sifatnya si Dul yang suka jual mahal itu. Mentang-mentang dia insinyur, pakai jual mahal sama abang. Emangnya di Betawi ini cuma dia insinyur sendiri? Bang, tadi si Jaja kesini. Dia bilang dia banyak punya teman yang ahli mesin. Lagian dia juga mau bang ngebantu ngegedein pabrik kita. Daripada abang kerja sama si Ahong, mendingan sama si Jaja. Dia mah kan bukan orang lain sama kita. Salbie, gua join sama si Ahong itu bukan lantaran gua perlu modal gede, tapi juga lantaran si Ahong itu banyak relasinya, tahu nggak lo? Relasi si Jaja juga bang banyak. Dia juga nggak kalah duitnya sama si Ahong. Maksud aye, kalau abang kerja sama si Jaja kan lebih aman. Lah, emangnya kalau gue join sama si Ahong kagak aman? Salbia, gue kerja sama si Ahong pakai surat resmi, disaksiin sama notaris lagi. Lagian, lu kan tahu, gue ada store modal, beli mobil, beli mesin. Nah ntar, gue sama dia bakal beli mesin baru 2 lagi. Nah bang, kalau abang niat mau beli mesin lagi, ajak aja tuh si Jaja. Si Jaja mah kan boleh dibilang calon mantu. Gua heran lu Nap, kalau gua ngomongin Jaja, langsung pergi aja lu. Saya itu nggak pergi kemana-mana, Tun. Saya nyari si Bejo sama si Badut. Masa nyari burung nggak pulang-pulang sih Mas? Mbak Sophia nungguin tuh, nyariin. Mas Karyo, kangen. Tun. Si Bejo sama si Badut itu sudah saya anggap pusaka loh. Kamu percaya nggak? Semenjak ada si Bejo sama si Badut, rezeki saya tuh jadi lancar. Bener loh, Tun. Badut sama si Bejo itu membawa rezeki. Masa iya burung bawa rezeki? Oh, kalau kamu orang Jawa, kamu pasti percaya kalau burung perkutut itu bertuah. Ada yang membawa sial, tapi ada juga yang membawa rezeki. Lah si Bejo sama si Badut itu tuanya bawa rezeki. Lah wong wetonnya itu sama loh dengan saya, Tun. Jadi biar bagaimana akan saya cari sampai ketemu. Nyari kemana? Kemana saja. Pokoknya harus ketemu. Kalau perlu nggak pulang juga nggak apa-apa. Tapi Mbak Sophia bilang dia mau pulang ke Jawa loh. Biarin. Istri seperti dia itu sebaiknya memang pulang ke Jawa saja kok, Tun. Saya itu mangkel loh sama Sophia. Coba kamu bayangin, istri seperti dia itu sebaiknya kan ikut memelihara burungnya suami. Lah kok itu malah enggak? Burungnya suami terus ditendang. Apa enggak jengkel aku? Hah? Pokoknya begini, saya tetap enggak mau pulang sama sekali. Aku mau nyari si Bejo sama si Badut. Tolong ya, Tun ya.
pangsit ini kamu bayar. Ya. Nanti hitungannya gampang. Atun terus yang bayar. Bang, mangkok lagi nih bang. Cinere gandul, cinere gandul. Cinere gandul, cinere gandul. Gandul, cinere gandul. Cinere gandul. Pak, cinere gandul. Ya. Masuk Pak. Geser Pak sedikit Pak, geser Pak. Ya. Awas. Ya, dikit. Ya, hati-hati Pak. Ya. Cinere gandul. Dikit lagi penuh. Lu biar nih. Tarik, Bang. Cinere gandul. Cinere gandul. Cinere gandul. Cinere gandul. Cinere gandul. Cinere gandul. Berangkat dong bang. Cinere gandul. Tunggu apa lagi sih? Cinere gandul. Kalau ada Cinere penumpang gandul. ditaruh di mana? Panas nih. Bang, udah penuh nih. Jalan udah. Sebentar lagi deh. Lu teriak aja. Teriak lagi deh sana. Ah, serak saya suaranya. Bawel. Gandul, Cinere gandul. Gandul, Cinere gandul. Gandul. Aduh, gandul, Cinere gandul. Cinere gandul. Cinere gandul. Pak, Cinere gandul. Cinere gandul. Pak, Cinere gandul. Cinere gandul. Lu pindah ke belakang. Udah penuh gimana sih? Ya, Ateng? bagaimana kek ini buat perempuan spesial. Ayo dong ngalah lu lelaki. Gimana? Gimana? Masuk. Kelamaan ya bang. Enggak biasa. Mantra, berangkat, Ra. Ayo. Nah, udah serak aja baru jalan. Ayo. Aduh. Lu dorong, Ra. Aduh, bagaimana sih bang? Maaf Pak, maafin ya. Bantu deh. Mobilnya nggak kuat starter Pak. Maafin Pak, amal Pak. Amal ya, sebentar. Maafin Pak. Ya, turun. Bu, Ibu juga terima kasih Bu. Ya, bantu dorong ya. Ayo dong. Ayo dorong. Dorong. Masukin Bang. Masukin Bang. Ya. Oh, ya. Aduh. Ya, naik. Tolong ya barang-barang yang di dalam itu dimasukkan sini semua ya. Semuanya ya Mas ya. Jadi bener mau pindahan nih. Iya Bu. Buat apa beratin Mas Karyo yang lebih sayang burung-burungnya daripada anak istrinya. Permisi dulu ya Bu, saya mau ngangkutin barang-barang saya. Oh iya Bu, nanti tolong disampaikan Mas Karyo kalau barang-barangnya saya bawa pulang ke Jawa. Kenapa sih Bu? Kagak nungguin Mas Karyo aja. Alah, nungguin dia itu percuma, Bu. Nanti sampaikan saja kalau saya sama anak-anak pulang. Kalau dia mau menyusul, syukur. Kalau nggak mau, ya biarin aja, Bu. Dia tinggal sama burung-burungnya di sini. Isi dulu ya, Bu. Iya. Kok nggak bantuin? Bantuin yang kecil-kecil, Bu. Ya, jangan lupa. Kapan-kapan boleh saya datang ya. Boleh. Abang ke rumah aja bang. Gak marah kan? Kagak. Kita tahu ada marah lagi. Kagak bang, nggak ada. Ada penumpang itu. Ya, lo nggak usah deh, ntar aja deh. Ya, Abang. Ya, Iya kamu. bang, boleh ke rumah aja bang ya. Iya. Lu pengen makan sayur asem dah, bikinin dah. Boleh. Hah? Ini ada sayur nih banyak bang. Nah, makanya. Belanjaan. Terong semur. Ya bisa ntar. Abang doyannya terong semur. Iya. Iya deh, ntar dulu.
Ntar kalau berangkat ke pasar bilang-bilang aja sama abang. Nggak nyusahin, Bang. Oh, wah. Pokoknya yang penting kalau empok mau saya anterin gitu. Iya deh, Bang. Tiba nganterin doang. Iya. Tapi nggak keberatan kan? Kagak, Bang. Nggak ngisi bensin ini. Nggak ada, nggak mau bensin. Masih penuh. Ah, ntar kalau dibongkok di jalanan. Ayah lu yang dorong. Bawel kenek saya mas. Iya, Bang. Jangan diam aja dong, Dul. Apa lu nggak seneng hati lantaran gue tanya berapa lu minta gaji? Gue sih sebenarnya nggak nganggap lu orang lain, Dul. Tapi yang punya pabrik kan bukan gue cuma sendirian. Sebut aja Dul berapa maunya. Oh, bukan soal gaji. Soal gaji gampang. Nah, kalau bukan soal gaji, apa dong? Apa perlu fasilitas kendaraan? Ayah masih kepikiran nasib Cang Cokip sama kuliah yang lain, Cang. Buat apa sih lu pikirin orang lain? Ya kalau mereka tidak bisa ya terpaksa kita kasih pesangon 3 bulan. Bukan soal dikasih pesangon apa kagak. Tapi kalau misalnya ayah ada usul lain boleh nggak? Usul? Usul apaan? Begini aja, Cang. Kasih ayah waktu 2 hari. Soalnya ayah udah kelanjur yang surat lamaran ke perusahaan-perusahaan. Tapi kan belum ada kabarnya Bang Dul. Ya emang belum ada kabarnya sih. Tapi kalau misalnya ayah udah kerja di sini, terus dapat panggilan kerja di tempat lain, ayah kan jadi serba salah, Cang. Karena itu ayah minta waktu 2 hari deh, Cang. Iya deh. Kalau itu yang lu mauin, tapi cuma 2 hari kan? Nggak mundur lagi kan? Insya Allah, Cang. Dul, gua ngarepin bener lu mau pegang di pabrik. Ayah mau ngecek mesin lu, Cang. Sekalian ngajarin si Rohim. Gimana Dul? Kabar baik apa kabar jelek? Sekarang ini sih belum ada kabar yang pasti. Tapi sekali lagi semua gue yakin pasti beres dah. Maksud lu? Bisa gue janji sama Cang Rohim. Kau percaya sama gue deh, Cang. Kalau misalnya Cang Sokip sama yang lain gak kerja di sini lagi, gue juga gak bakal mau pegang di pabrik. Gue ngecek mesin dulu deh. Aduh. Ya. Sokop. Ini lagi diakalin Bu. Wah, lo kabel jangan telanjang begini, bahaya dong. Enggak tahu setrum Dul. Ya udah lu bungkus deh. Iya.